Oke, kita mulai. Recount itu teks yang bagaimana? Ada yang masih ingat? Recount adalah teks yang Menceritakan peristiwa lampau. menceritakan peristiwa lampau. Ya, menceritakan kejadian di masa lalu. Misalnya mengenang mantan. Kok mengenang mantan ya? Enggak, ding, masuk menceritakan kejadian di masa lalu terus mengenang mantan. Enggak lah, mantan itu enggak usah dikenang. Mantan itu dibuang ke laut aja. Ya, oke. Recount adalah teks yang menceritakan kejadian di masa lampau sehingga tensesnya gimana? Past tense. Past tense ya. Jadi recount itu kalimat-kalimatnya didominasi oleh past tense. Mungkin ada 1-2 kalimat yang present itu nggak apa-apa, tapi sebagian besar pasti past tense. Ya, past tense itu pakai V berapa? Past tense predikatnya pakai verb berapa? Verb to ya, pakai V2. Ya, kita mulai dari part E. Sebentar. Part E yang ini. Ini ya. Part E ini ada gambar gajah. Kok gajah tuh masa kayak gini gajah? Ini tuh buaya ya. Kok buaya? Masa buaya apa ini? Gambar apa? Tikus ya. Masuk buaya. Tikus. Yang di sebelahnya ada penjelasannya, kita baca dulu. Mole rats are stocky rodents with small or minute eyes and ears, short legs and short tails. The fur is short and soft except for the naked mole rat or Heterocephalus glibber, which has only a few hairs scattered over its wrinkled skin. The mole rats burrow just under the surface of the earth, digging with their front claws or incisor teeth. They feed mainly on roots and bulbs and store food in chambers of their burrows. Ya, dari penjelasannya ini bisa kita simpulkan mole rats itu tikus apa? Tikus itu kan jenisnya banyak. Nah, ada juga mole rats gini. Tikus apa ini? Ini loh kan ada misalnya nih. Just under the surface of the earth misalnya ini. Oh, ini berarti tikus apa? Tikus tanah. Tikus tanah ya. Mole rats itu tikus tanah. Kadang disebut juga moles. Biar singkat moles, maksudnya mole rats. Ini ada digging with the front claws, menggali dengan kaki depannya, or incisor teeth, atau giginya yang kayak gunting. They feed mainly on roots and bulbs. Mereka makan utamanya terutama akar-akar dan umbi-umbian, and store food in chambers of their burrows, dan menyimpan makanan di kamar-kamar di liangnya. Wah, liangnya ada kamar-kamarnya, kayak hotel ya, ada kamar-kamarnya. Masuk liang tikus kok kayak hotel, enggak lah. Ya, sekarang pertanyaan saya, teks ini recount atau bukan? Ini teks recount atau bukan? Recount atau bukan ini? Bukan. Bukan ya. Bukan. Ya, ini kan tidak menceritakan kejadian di masa lampau, ini berarti bukan recount. Dan kalimat-kalimatnya juga tidak didominasi oleh past tense, malah kebanyakan present ini. Misalnya nih, mole rats are. Nah, are itu kan present. Kalimat berikutnya, the fur is itu juga present. Terus ada which has only, has ini kan present juga. Nah, ini memang bukan recount, tidak menceritakan kejadian di masa lampau dan tidak didominasi oleh past tense. Past tense kan pakai V2. Yang teks recount itu yang ini sebenarnya, yang berikutnya itu. Belum, bukan yang ini, yang ini. Ini adalah teks recount. Oke, saya minta yang ini teksnya kalian baca dulu. Kemudian nanti pertanyaan di atasnya, activity 3 ada 4 nomor itu dikerjakan.
yang di atasnya. Ini dijawab 4 nomor di atasnya yang activity 3 sama 4 nomor di bawahnya yang activity 4 yang ini. Nah, ini activity 4 ini juga ada 4 nomor. Silahkan dikerjakan. Nah, nanti saya kirim lewat grup WA kelas. Nanti silahkan dibuka di grup WA kelas, kemudian silahkan dikerjakan. Oke, kita bahas mulai yang activity 3, number 1. What was the starting point of the gang's underground route? Apa ini? What was the starting point? Titik awal, titik mulainya. Di mana? North District, Pak. North District. Kalau North District itu terlalu luas. Kalau kita lihat map-nya di atas ini, sebelumnya ini kan ada map. Nah, ini. Map-nya ini di atas itu ada North District. North District itu kan ini ya. Ini kan luas North District itu. Padahal pertanyaannya starting point, titik awal. Nah, belum titik, belum berupa titik. Kalau North District masih terlalu luas. Coba lebih detail lagi. Di bagian mananya North District? Di bagian mana? Station, Pak. Apa? Bus station. Bukan, bus station itu bukan awalnya. Setelah awal sudah lewat sini, baru lewat bus station. Belum awal. Bus station masih salah. Awalnya kok. Di bagian mana dari North District yang lebih detail lagi? Ada loh ini di teks. Ya memang tidak secara jelas tertulis, tapi kita simpulkan awalnya, awalnya itu di titik ini gitu. Jangan North District. Coba dicari. Titik awalnya, titik mulainya. Sudah ketemu? Di bagian mananya North District? Yang most of them live, bukan, Sir? Most of them live itu di mana? Ya itu sih sebetulnya. Tapi di mana itu? A drain in the rundown North District. Ya, betul, Risa. A drain yang ini ya. A drain. Tadinya kan they managed to create a route. Yang ini. Mereka berhasil menciptakan rute over 2 km in length yang panjangnya 2 km lebih, which ran from yang terbentang dari, ini mulainya, a drain in the rundown North District. Nah ini mulainya. Ya jadi number 1 jawabannya a drain. Saya tulis dulu sebentar. A drain in the rundown North District. Ya, ini mulainya. Next, number 2. In which parts of the route did they need to dig their way? In which part? Di bagian mana dari rute tersebut mereka perlu menggali? Nah, di mana menggalinya? Di mana mereka harus menggali? Jawabannya tidak tertulis secara jelas di teks, tapi ya kita simpulkan berdasarkan data yang ada di teks. Di mana mereka harus menggali? Ayo, sudah dikerjakan tadi, tinggal baca aja jawabannya. Yang mana? Di mana mereka menggalinya? Kok nggak ada yang jawab? Di mana menggalinya? Coba Putri Handayani, dengar suara saya? Putri Handayani. Yes, sir. Ya, di mana menggalinya? Jangan dimatikan mic-nya, dinyalakan terus, Putri. The strong room of the bank. Bukan. Menggalinya bukan di strong room, itu tidak menggali di situ.
Coba saya beri petunjuk ya. Di baris ke-8 ini ada by digging patiently from one tunnel to the next, dengan menggali secara sabar atau dengan sabar menggali dari satu tunnel ke tunnel berikutnya, dari satu lorong ke lorong berikutnya. Nah, itu menggalinya di mana berarti? Menggalinya itu dari satu lorong ke lorong berikutnya, berarti di mana? Atau contohnya di mana? Ayo, di mana ini? Tunnel of a drain in the Randon North District. Bukan. Bukan di tunnel menggalinya. Bukan di lorong. Tapi dari satu lorong ke lorong berikutnya itu mereka menggali. Kalau di lorong, di tunnel, mereka nggak menggali. Underground passage, sir. Underground passages itu ya, semua tunnelnya itu ada di underground passages. Semua tunnel itu jadi underground passages. Bukan di situ juga. Kalau di passages atau di tunnel itu nggak menggali mereka. Coba dibetulkan lagi, nanti lama-lama ketemu. Dicoba terus. Gimana? Coba Seruni Kusuma, dengar suara saya. Seruni. Kok wajahnya kayak mikir berat tuh ini Seruni. Seruni, dengar suara saya. Seruni Kusuma. Iya, Pak. Ya, dinyalakan mic-nya, jangan dimatikan ya. Seruni. Apa jawabannya? Di mana mereka menggali? Tunnel in Randon North District. Bukan tunnel, salah, coba dibetulkan. Tadi sudah saya bilang, yang digali itu bukan tunnel. Kalau di tunnel, mereka itu jalan aja, nggak menggali. Misalnya, tunnelnya itu banyak ya. Misalnya, service tunnels of the Metropolitan Railway, tunnels. Yang ini maksud saya. Terus, ini Old River Bed, ini juga tunnel. Old River Bed itu tunnel lorong ya. Ini mereka nggak menggali. Terus di ini, the main town sewer, ini juga tunnel. Tapi mereka nggak menggali di situ. Bukan di tunnel menggalinya, tapi from one tunnel to the next. Coba Seruni dibetulkan, bisa nggak? Bisa nggak Seruni? Oh iya. I'm sorry, sir. My signal. Rakrian Arkan, dengar suara saya? Rakrian Arkan. Rakrian Arkan, dengar suara saya enggak? Nabila, dengar suara saya? Nabila. Nabila atau Nabil? Saya ya Pak, Nabila. Ya, kamu. Kamu kan cuma Nabila gitu. Oh iya Pak. Railway station bukan ya Pak? Bukan, railway station itu kan ya. ada kok railway station di situ. Railway station railway station itu kan stasiun kereta. Masuk stasiun kereta kok digali, ayo dimarahi satpamnya nanti. Nggak boleh, jangan. Iya Pak. Bukan railway station. Masih salah. Siapa ini yang bisa? Tadi saya sudah kasih clue loh. By digging patiently from one tunnel to the next. Itu loh yang digali itu dari satu tunnel ke tunnel berikutnya itu mereka menggalinya. Bukan di tunnelnya. Yuda Pratama bisa membetulkan? Yuda Pratama. To the main shower, sir. Nah, ini juga salah. Main sewer itu juga tunnel. Tadi sudah saya bilang, nah ini yang masih saya blok ini. Old River Bed, main sewer, gini itu tunnel, bukan itu yang digali. Atau saya beri clue lagi, saya beri tunjuk. Ini ada then tidak. Nah ini. Kemudian mereka menggali. Nah ini di mana menggalinya? Ini tuh tujuan. The main apa? The main town, sir. Nah, ya itu bukan, udah saya bilang. Tadi udah dijawab sama Yuda, tadi salah kok.
terus dijawab lagi. Memangnya kalau udah dijawab terus dijawab lagi jadi betul? Ya tetap salah. Ini sebentar, dan tidak. Kemudian mereka menggali ini kan to join up with the main town sewer, untuk masuk, untuk bergabung dengan main town sewer. Itu mereka menggali. Setelah sampai di main town sewer, mereka sudah tidak menggali, tinggal jalan aja kalau sudah di sewer. Sewer itu artinya gorong-gorong. Apalagi ini main town sewer itu besar. Jadi di dalam main town sewer itu mereka nggak menggali, cuma jalan aja. Nah, main town sewer itu terbuat dari beton ya. Kalau digali pakai cangkul gitu ya, cangkulnya bisa patah. Bukan di main town sewer. Yang ini loh. Dan tidak. Kemudian mereka menggali. Ya, ini di mana ini? North District area, sir. Nah, North District ya terlalu luas. No. Yang itu loh, from Bantanal to the next itu loh harusnya. From a drain in the rundown next district of the city, sir. Oh ya kejauhan, banyak sekali kalau from a drain sampai mana. Banyak sekali itu. Tunnelnya banyak. Ini loh yang dan tidak ini loh, ini di mana ini? Dan tidak menggalinya itu untuk bergabung ke main town sewer itu mereka menggalinya. Bukan di main town sewer. Apa? Riverbed. Old riverbed juga bukan, karena ini kan cuma following an old riverbed, menyusuri tempat tidur sungai. Kok tempat tidur sungai? Riverbed itu bukan tempat tidur sungai ya. Maksud sungai punya tempat tidur. Bed itu dasar, old riverbed dasar sungai kuno. Itu juga tunnel, old riverbed itu juga tunnel, jadi di situ mereka nggak menggali, menyusuri saja. Nah, setelah menyusuri old riverbed, kemudian mereka menggali untuk bergabung ke main town sewer. Berarti di mana menggalinya? Kan from one tunnel to the next tadi. Di mana berarti? Bukan di old riverbed, bukan di main town sewer, tapi from one tunnel to the next berarti di mana? Old riverbed itu tunnel, main town sewer juga tunnel. Nah, menggalinya itu dari satu tunnel ke tunnel berikutnya berarti di mana? Bukan di tunnelnya loh. Kalau old riverbed salah, main town sewer salah. Bukan di situ. Tapi from one tunnel to the next itu loh, clue-nya, petunjuknya sudah cukup jelas loh harusnya. Di mana yang digali? Wong mereka menyusuri old riverbed, following an old riverbed terus selesai. Setelah selesai menyusuri, dan tidak, kemudian mereka menggali untuk sampai ke main town sewer. Berarti di mana itu? From one tunnel to the next, toh. From one tunnel to the next tunnel itu loh maksudnya, dari satu lorong ke lorong berikutnya. Berarti kan kalau menyebut tunnel ya harus dua. Dari satu lorong ke lorong berikutnya berarti kan dua tunnel, dua lorong yang disebutkan. Tapi bukan di lorongnya. Ada sekat pembatasnya gitu kah, Pak? Enggak sih. Enggak ada pembatasnya. Ya namanya lorong ya lorong gitu. Di mana? Clue-nya sudah cukup jelas loh harusnya. Dari satu tunnel ke tunnel berikutnya mereka menggali. Contohnya tunnel itu old riverbed itu satu tunnel, main town sewer itu tunnel berikutnya. Berarti di mana menggalinya? Underground railway. Kok malah jauh. Underground railway tadi juga sudah dijawab. Bukan kok malah menjauh di sini nih loh. Dan tidak ini tadi loh. Ini tuh di mana? Setelah selesai menyusuri old riverbed, kemudian mereka menggali sampai ke main town sewer itu mereka menggali. Berarti di mana? Ayo ini loh, clue-nya itu loh sudah cukup jelas. Di mana menggalinya? Yang digali di mana? Yang digali. Lawang from one tunnel to the next kok clue-nya, petunjuknya. Dari satu tunnel, antara satu tunnel dan satu tunnel berikutnya itu menggalinya. Lama saya kasih tahu aja jawabannya.
Jawabannya yang digali itu between an old riverbed and the main town sewer. Jadi yang digali di antara old riverbed dengan main town sewer itu mereka menggali. Setelah selesai menyusuri old riverbed, kemudian mereka menggali sampai ke main town sewer. Berarti yang digali between an old riverbed and the main town sewer. Enggak ketemu-ketemu ya. Saya jawab sendiri. Oke, saya tulis. Gitu loh maksudnya itu, masa nggak ketemu-ketemu dari tadi. Between an old riverbed and the main town sewer. Sudah dibilang yang digali itu antara satu lorong ke lorong berikutnya, bukan di lorongnya. Setelah old riverbed mereka menggali sampai main town sewer. Berarti yang digali itu between, di antara old riverbed sampai main town. Ya, oke, next. Number 3. What was the last point of their underground route? Kalau ini sekarang the last point, titik akhir. Tadi nomor 1 kan starting point, mulainya. Sekarang the last point, titik terakhirnya di mana? Titik terakhir. Central Bank. Bukan di Central Bank, mereka nggak Police sampai. station. Bukan, mereka nggak sampai Central Bank ya. Kalau police station belum terakhir tuh, habis dari police station kan masih ke tempat yang lainnya. Habis dari police station kan masih ada lagi yang mereka. The sewer near the bank. Nah, ini sudah hampir betul, cuma belum seperti yang diminta pertanyaannya. The sewer near the bank, yang ini ya. Memang terakhirnya itu di sewer near the bank ini. Cuma kalau seperti ini ya belum seperti yang diminta pertanyaannya. Yang ditanyakan kan tadi the last point ya, titik terakhir. Titik terakhir itu jawabannya ya harusnya berupa titik. Kalau sewer near the bank, sewer itu kan artinya gorong-gorong. Nah, gorong-gorong itu panjang. Ya memang di sewer near the bank ini terakhir, tapi di bagian mana dari sewer baru berupa titik. Itu masih terlalu panjang, kurang detail. 1 meter away. 1 meter away itu di mana? Nggak jelas. Ya betul 1 meter away, tapi di mana itu kan nggak jelas kok. Cuma 1 meter. Underground apa? Underground-nya banyak sekali. Underground apa? Underground sewer bank. Underground sewer. Underground sewer itu ya the sewer near the bank ini di bagian mananya yang lebih detail. Sama kalau underground sewer itu ya the sewer near the bank ini maksudnya. 1 meter. 1 meter away from the underground strong room of the central bank. Nah, ini betul Risa. 1 meter away from the underground strong room of the central bank, itu jawabannya. Ini terakhirnya kan 1 meter away from success. Di sini disebutkan terakhirnya ketika mereka ditangkap polisi, when the police who had received caught up with them. Ketika polisi menangkap mereka itu, mereka berada di 1 meter away from success. 1 meter, tapi yang namanya sukses, sukses itu kan berarti tujuannya tercapai. Nah, mereka tujuannya mana? Tujuannya adalah ini, reaching their goal, yaitu the underground strong room of the central bank. Ini tujuannya. Jadi kalau 1 meter away from success berarti ya 1 meter away from the underground strong room of the central bank. Itu titik terakhirnya di situ. Ya, oke, good. Saya tulis dulu. 1 meter away, sebentar. 1 meter away from the underground strong room of the central bank. Ya, oke, good. Sekarang number 4. How did the police know about their attempt to rob the bank? Bagaimana polisi tahu ada orang yang mau merampok bank padahal di bawah tanah? Kok polisi bisa tahu? Bagaimana ini? Dari mana kok bisa tahu? How did the police know about their attempt to rob the bank? Dari mana? Because underground crime has become so frequent on years, and the police now have to computerized map of the most tunnel that exists under the city. Ya, dari situ ya. The police intinya ini. The police now have a computerized map ini ya.
Mereka tahu karena mereka punya computerized map, intinya itu. The police now have a computerized map of most of the tunnels that exist under the city. Ya, betul, ini jawabannya. Cuma grammarnya kurang bagus. Saya betulkan grammarnya. Kalau pertanyaan how did, itu biasanya jawabannya pakai by, terus diikuti verb ing. Jadi bukan the police now have computerized map, tapi pakai ini. By having a computerized map, gitu ya. Yang bagus jawabannya harus pakai by terus diikuti verb ing. By having a computerized dan seterusnya. By having a computerized map. Gimana tadi? Of most of the tunnels that exist under the city, itu ya jawabannya. Ya, oke, next. Sekarang activity 3 sudah, sekarang kita ke activity 4. Kalau ini tidak sesulit yang activity 3 tadi, kalau ini harusnya jawabnya cepat, kalau ini enggak sulit kok. Ya, maksudnya tidak sesulit activity 3 tadi. Oke, number 1. Why were the gang called the human moles? Kenapa mereka disebut human moles? Human itu manusia, moles itu ya mole rats tadi, tikus tanah. Kenapa mereka disebut gitu? Manusia, tikus tanah, gitu kira-kira. Kenapa? Kenapa ini? Alasannya apa? Kok disebut human moles? Manusia. Muhammad Taufikul mau jawab? Ya, kalau dari bahasa Indonesianya mungkin karena mereka menggali ruang bawah, menggali terowongan bawah tanah itu untuk terbang. Ya. Ya, boleh lah. Karena mereka menggali apa? Because they dug a tunnel underground. Bukan tunnel. Kalau di tunnelnya mereka nggak menggali. Kalau di tunnel itu mereka jalan aja, lewat aja di situ, nggak menggali. Yang digali kan from one tunnel to the next, bukan di tunnelnya. Atau nggak usah menggali lah. Mereka melewati tunnel gitu aja, underground tunnel. Mereka melewati lorong-lorong bawah tanah, misalnya gitu. Apa? Kata menggalinya diganti. Because they going to itu ya, pass gitu aja. Because they pass through underground apa? Tunnels ya, boleh. Because they pass tapi pass-nya pakai past tense gini ya. Because they pass through underground tunnels. Nah, gini ya. Because they pass through underground tunnels. Ini pertanyaannya kan pakai past tense. Ini kan recount ya. Menceritakan kejadian di masa lampau, berarti kan tesisnya past tense ya. Pertanyaannya juga why were, kan past tense. Jawabannya juga because they passed. Gini pakai P2. Oke, next, number 2. Why were the gang called the would-be robbers? Mengapa mereka disebut would-be robbers? Robbers itu perampok ya. Robbers itu artinya perampok. Tapi mereka bukan perampok, bukan robbers, tapi cuma would-be robbers. Ya, kenapa kok cuma would-be robbers disebutnya mereka itu? Because they failed to rob the bank. Because they failed to rob the bank, sudah hampir betul, cuma kurang jelas saja. Kalau cuma failed to rob the bank, gagal merampok bank, itu belum tentu disebut would-be robbers. Misalnya ada segerombolan penjahat masuk ke bank menodongkan senjata gitu, terus nyuruh tellernya masukin uang ke dalam kantong, terus kantongnya dia bawa pergi, tapi pas sampai di pintu keluar bank, mereka ketangkap polisi. Itu kan gagal juga namanya. Tapi kalau sudah gitu tuh bukan disebutnya mereka robbers, bukan would-be robbers. Kalau mereka ini mall gang ini kan belum sampai gitu, belum sampai merampok. Makanya sebutan mereka itu baru mau merampok aja. Tapi sudah ketangkap polisi sebelum mulai merampok. Jadi kenapa mereka disebut would-be? Because they coba mereka gagal memang, tapi yang jelas gagalnya itu gimana supaya
menjadi alasan mereka disebut would be, bukan robbers tapi cuma would be, because they, gagalnya gimana disebutkan? Karena mereka apa? Jangan disebut fail, jangan gagal gitu. Kalau cuma gagal ya nggak mesti would be robbers sebutannya. Gagalnya harus disebutkan karena mereka belum gitu, harus disebutkan belumnya itu jelas. Itu yang menunjukkan atau yang menjadi alasan mengapa disebut would be. Gimana kalimatnya? Jangan fail, jangan gunakan kata fail, kurang jelas. Bukan alasan itu bukan alasan mengapa mereka disebut would be fail kalau cuma fail. Tadi sudah hampir betul sih Risa tadi. Tapi jangan pakai kata fail. Coba diperjelas. Karena mereka itu loh belum gitu loh. Atau karena mereka tertangkap sebelum merampok. Nah, gitu harus jelas. Sebelum merampoknya itu harus kelihatan. Jadi apa? Karena mereka because they caught up by police before reach the goal. Nah, ya, because bukan they corrupt, tapi they were corrupt gitu ya. Kalau ditangkap itu kan pasif, berarti predikatnya terdiri dari be plus verb 3. Pakai were gini kan be, because they were corrupt by the police before, nah gini, before they rob, pakai past tense juga robnya the bank. Ya, ini betul sekarang grammarnya. Ini tapi bisa juga dipersingkat ini, jangan kepanjangan. Because they were corrupt by the police before they robbed the bank. Ini kan anak kalimat, kok anak kalimat? Complex clauses, kalimat majmuk bertingkat yang subjeknya sama. Kalau subjeknya sama kan yang di anak kalimat kita hilangkan aja. Sebenarnya kan because they were, ini before they. Ya, ini kan bisa dihilangkan. Terus predikatnya kalau aktif kita ganti pakai verb ing, kalau pasif kita ganti pakai V3. Ini aktif atau pasif? Rob ini. Merampok. Aktif atau pasif? Before they rob gitu loh. Robnya aktif atau pasif? Pasif. Aktif, merampok kok. Kalau pasif itu terdiri dari be plus verb 3. Ini nggak ada be-nya. Berarti bukan pasif. Kalau ini aktif ya. Kalau aktif kita ganti pakai V3 jadi robbing. Nah gini, kan lebih singkat. Because they were caught up by the police before robbing the bank. Karena mereka tertangkap polisi sebelum merampok bank. Kan lebih singkat, nggak usah. Sebelum mereka merampok bank, ya kepanjangan. B-nya disebut satu kali saja karena sama. Ya, oke, next, number 3. Why was part of their activity called a very smelly business? Mengapa ada bagian dari aktivitas mereka yang disebut very smelly business? Mana? Pas di ini ya. Nah, ini. Ini yang menyebut a very smelly business itu di sini. Nah, kenapa ya pas di sini kok disebut a very smelly business? Smelly itu bau, very smelly berarti sangat bau. Bisnis yang sangat bau. Kenapa disebut gitu? Kenapa kok disebut very smelly? Ayo, alasannya. Because they dug sewer. Kok tidak sewer ya? Tadi sudah saya bilang. Kalau di tunnel itu mereka nggak menggali, jangan pakai dug istilahnya. Yang digali kan bukan tunnelnya. Sewer itu kan tunnel. Di sewer itu mereka jalan aja. Menggalinya kan sebelumnya. Jangan pakai istilah dug. Kalau di sewer bukan dug, mereka bukan menggali. Jalan aja. Lewat gitu lah. Apa? Jangan dug, tapi Because they pass sewer because they underground. Sudah hampir betul. Because they pass sewer. Sewer itu artinya gorong-gorong. Nah, gorong-gorong itu memang bau. Tapi tidak very smelly, tidak sangat bau. Coba dibetulkan. Sedikit kurang tepat. Kalau they pass, apa tadi?
they passed the sewer, underground sewer gitu misalnya. Underground sewer itu ya memang smelly, tapi belum very smelly kalau cuma underground sewer. Yang very smelly ini yang ditanyakan. Yang mana? Yang very, yang sangat bau itu yang mana? Jangan sewer. Sewer itu memang smelly, tapi belum sangat smelly. Ini sewernya ada banyak loh di teks ini. Yang very smelly itu yang mana? Sewer yang mana? They pass. Tadi sudah they pass through apa? Jangan sewer. Kurang smelly kalau cuma sewer. Kurang bau. Harusnya yang sangat bau yang diminta. Yang mana? Mana sewer yang sangat bau itu? Pass through the main town sewer. To the main town sewernya harus disebutkan. Main townnya harus disebutkan, jangan cuma sewer. Kalau cuma sewer itu nggak very smelly. Sewer itu artinya gorong-gorong. Di kampung-kampung itu, di desa-desa itu kan ada gorong-gorong. Tapi nggak terlalu smelly kalau itu. Terus gorong-gorong yang kecil-kecil itu masuk ke main town sewer, gorong-gorong utama kota. Kalau main town sewer itu besar, banyak gorong-gorong kecil-kecil masuk ke situ, ada isinya limbah berbagai macam. Ada limbah rumah tangga, limbah rumah makan, limbah rumah sakit, limbah pabrik, semua masuk ke situ, jadi very smelly. Makanya harus main town sewer. Ini jangan cuma sewer. Ya, saya tulis because they pass through the main town sewer. Ya, gini. Oke, next, number 4. Why did the police spokesman admire their work? Mengapa polisi, juru bicara polisi admire? Admire itu kan mengagumi ya. Mengagumi pekerjaan mereka loh. Mulgang itu kan penjahat. Kok malah polisi kok malah mengagumi pekerjaan mereka? Apa alasannya? Because they choose a most usual method of reaching their goals. Kalau cuma choose-nya, polisinya nggak kagum. Choose most usual method. Kalau cuma karena itu, polisi tidak terlalu kagum. Very accurate in the route finding. Very accurate in the route finding sudah hampir betul, tapi masih salah. Ini keywordnya, kata kuncinya admire ya. Kan yang ini maksud saya. Admire ini. Kan itu baris ke-20, a spokesman said later today, I rather admire. Ini kan polisinya mengagumi di sini. Dia ngomongnya pas di sini. Nggak mungkin orang mengagumi cuma ngomong, saya mengagumi mereka, terus sudah. Ya pasti memberikan alasannya loh. Kenapa kok kagum? Setelah ngomong kagum, terus polisi itu memberikan alasannya. Apa alasan kagumnya itu? The criminal have taken some months to cover the distance between their place and central bank. Masih belum betul. Tadi they were very accurate in their route finding tadi sudah hampir betul loh ya. Yang ini taken the months to cover the distance ini juga hampir betul, tapi juga masih salah. Coba dibetulkan. It must have taken the months to cover the distance itu hampir betul, tapi masih salah. Terus yang satunya they were very accurate in their route finding ini juga hampir betul tapi masih salah. Yang betul gimana? Coba dibetulkan. Jangan menjauh loh, ini sudah hampir betul. Dua jawaban ini sudah hampir betul. Dua-duanya hampir betul. Dibetulkan, disempurnakan. Kan setelah ngomong admire, polisinya ngomong, saya tuh admire, mengagumi mereka. Terus diberikan alasannya. Apa alasan mengagumi mereka itu? Setelah admire them itu alasannya. Because the effort of the would-be robbers took months to cover distance and they were very accurate in the road finding. Ya, gitulah, betul. Dua alasannya harus disebutkan semua. Kalau cuma disebutkan satu ya belum betul. Jadi because it must have taken the months to cover the distance, memerlukan waktu berbulan-bulan untuk mencari jarak itu, and they were very accurate, dan mereka sangat akurat dalam menemukan rutenya.
Kan ini tuh di bawah tanah ya mereka itu. Kalau mereka di atas tanah ya nggak perlu waktu berbulan-bulan untuk dari Rundown Node District sampai ke Central Bank itu nggak perlu berbulan-bulan kalau di atas sana. Kan jaraknya berapa tadi? Jaraknya tadi over 2 kilometers in length. Nah ini. Yang tadi kan disebutkan jaraknya. Nah ini. Over 2 kilometers in length. Jaraknya tuh 2 kilo lebih. Kalau di atas tanah 2 kilo itu mungkin dicapai 1 jam 2 jam ya nyampe kalau di atas tanah. Tapi ini kan di bawah tanah. Di bawah tanah dan kadang mereka harus menggali. Menggalinya itu ya nggak cuma 1 jam 2 jam, menggalinya itu lama sampai berjam-jam itu sampai mereka capek terus istirahat. Kadang malam-malam itu masih menggali terus kalau capek lapar gitu ya berhenti dulu naik cari nasi kucing nongkrong di warung ya enggak deng masuk mulgeng nongkrong di warung enggak ya gitu ya. Jadi kadang harus menggali berjam-jam sampai istirahat lama. Jadi memerlukan waktu berbulan-bulan yang itu bikin polisi kagum sama they were very accurate. Mereka sangat akurat dalam menemukan jalannya. Kalau di atas tanah mau ke Central Bank itu gampang. Central Bank itu di sana lewat sini nanti belok sini. Kalau di atas tanah ya gampang. Tapi ini kan di bawah tanah kan nggak kelihatan jalannya. Jadi mereka cuma mengira-ngira saja. Kalau kita lihat mapnya, mana tadi mapnya? Mapnya itu, nah ini. Nah, awalnya kan dari sini. Adrian and Rundown itu di sini mereka jalan habis itu masuk ke ini Old River Bed. Terus mereka itu mau ke Main Town Sewer, menyusuri Old River Bed mau ke Main Town Sewer-nya yang ini. Nah, pas di sini tuh mereka harus menggali masuk ke Main Town Sewer. Harus pas menggalinya. Kalau misalnya mereka nggak tahu udah lewat Main Town Sewer tapi nggak kerasa masih jalan terus nyari Main Town Sewer di sini jalan terus sampai sini akhirnya jatuh. Jatuh. Enggak ada maksud jatuh. Enggak. Ya di sini harus mengira-ngiranya harus bisa pas Main Town Sewer-nya itu pas di mana. Jadi mereka gali di situ bisa masuk ke Main Town Sewer. Gitu ya. Jadi mereka itu cukup akurat. Ya yang sayangnya mereka itu enggak tahu kalau polisi itu udah punya computerized map sehingga pergerakan mereka bisa dipantau lewat komputer. Itu mereka enggak tahu. Mereka itu pinter tapi ya bodoh gitulah. Di very accurate makanya polisinya kagum tapi mereka bodoh karena nggak tahu polisi sudah punya computerized map. Jadi ya ketika ada orang nelpon ini kan receive a phone call to warn them. Ketika ada orang nelpon ini kan orangnya nelpon, Pak polisi ini di bawah tanah kok ada serombongan, ada gerombolan orang yang mencurigakan. Nah, polisinya cuma lihat di computerized map itu. Tapi belum ngapa-ngapain, polisinya cuma lihat terus oh ya, itu masih jauh ini, jauh dari tujuan mereka. Besok lagi sama polisinya dilihat di komputer, sudah ke sini, sudah di Main Town Sewer. Besok lagi dilihat lagi, loh kok masuk sewer near the bank ini? Wah ini mau ke underground strong room of the Central Bank. Nah, polisinya tahu, atau dia jaga ditungguin sama polisinya pas 1 meter menjelang underground strong room itu sama polisinya ditangkap. Itu ceritanya. Ya oke, activity 4 sudah. Kita lanjut ke activity 5 sekarang, recount structure. Di activity 5 ini kita akan bahas struktur text generic structure dari text recount ya. Generic structure. Struktur umum dari text recount. Ini. Jadi text recount itu secara umum strukturnya seperti ini. Ada opening yang berupa orientation, terus bodinya berupa events, terdiri dari event 1, event 2, dan seterusnya. Kemudian closingnya berupa reorientation. Orientation itu kan orientasi ya. Orientasi itu kan pengenalan. Kayak mahasiswa baru itu, sebelum mulai kuliah kan ada masa orientasi, masa pengenalan kampus. Nah, orang kalau bercerita juga pakai orientasi dulu awalnya. Ini recount itu kan kayak orang bercerita ya. Orang bercerita itu pasti pertamanya orientasi dulu. Orientasi itu inti dari kejadian, inti dari peristiwa. Intinya saja tapi belum detail.
Orientasi itu biasanya berisi who did what, when, and where. Siapa melakukan apa, kapan, di mana. Intinya kan itu inti ceritanya. Tapi belum detail lah. Kemudian masuk ke body, itu isinya event one, kejadian pertama gini. Terus event tuh kejadian berikutnya ini, dan seterusnya sampai rangkaian kejadiannya selesai. Terus ditutup dengan reorientation. Reorientation itu bisa berupa pengulangan orientasi, bisa berupa kesimpulan atau saran dari penulis, bisa juga berupa komentar. Contohnya gini, saya mau kasih contoh ini, saya mau cerita. Sekitar 2 minggu yang lalu di depan kampus UNS itu ada kecelakaan. Jadi ada mahasiswi naik motor gitu ya keluar dari kampus, kan lampu merah itu di depan kampus itu, pas merah dia berhenti. Nah, terus pas hijau jalan itu, tahu-tahu dari arah timur itu ada bis besar ngeblong lampu merah. Ya kan kaget ini mahasiswa, wih ada bus, kaget dia ngerem tapi udah nggak nyampe. Bisnya, supirnya juga kaget lihat, wah ada motor itu, kaget ngerem itu, tapi udah nggak nyampe, akhirnya nabrak, bisnya nabrak motornya itu. Tapi ya nggak parah banget sih nabraknya, tapi ya motornya sampai jatuh, terus ya mahasiswinya tadi ya luka-luka itu, lututnya berdarah itu, terus ditolongin sama orang-orang, dibawa ke rumah sakit Muwardi. Ya gitu ya, kadang pelanggaran lalu lintas itu bisa berakhir dengan kecelakaan. Tapi ini ceritanya nggak beneran, saya cuma ngarang aja. Oh, kayaknya serius banget. Nggak beneran itu, saya cuma ngarang, cuma contoh aja kok. Contoh orang cerita itu kan kayak gitu, kayak recount. Jadi awalnya orientasi. Tadi saya bilang di awal cerita tadi kan saya bilang sekitar 2 minggu yang lalu di depan kampus UNS ada kecelakaan. Nah itu kan orientasi, inti dari keseluruhan cerita. Terus event one, habis itu body event one saya bilang ada mahasiswi keluar dari kampus naik motor, terus pas lampu hijau jalan, terus dari timur ada bis besar. Itu kan event one, event two, event three, dan seterusnya sampai dibawa ke rumah sakit Muwardi. Nah terus terakhirnya cerita saya tutup dengan reorientation. Tadi saya bilang ya gitu, kadang pelanggaran lalu lintas itu bisa berakhir dengan kecelakaan. Itu reorientation, itu komentar saya. Bisa saja ceritanya itu saya akhiri dengan pengulangan dari orientasi. Kadang ada orang cerita terakhirnya intinya diulang lagi. Misalnya tadi saya bilang gini, itu tadi cerita kecelakaan yang terjadi di depan kampus UNS sekitar 2 minggu yang lalu. Misalnya gitu saya tutup. Itu kan berarti pengulangan dari orientasi. Bisa juga closingnya berupa saran, misalnya terakhirnya saya tutup gini. Gitu ya, jadi kalian kalau lewat depan kampus itu hati-hati ya, meskipun udah hijau tetap lihat kiri kanan. Nah misalnya gitu, itu kan saran, bisa saja. Sekali lagi, reorientation itu bisa berupa pengulangan dari orientasi, bisa berupa kesimpulan atau saran dari penulis, bisa juga komentar dari penulis. Ya, itu recount structure. Dengan demikian, part A sudah selesai. Unit 3 part A sudah selesai. Sebelum ke part B, ada pertanyaan? Sebelum part B kita bahas, ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita ke part B sekarang. Tapi part B ini teksnya nggak usah kita bahas lagi, karena di part A kita sudah bahas teks. Teksnya kita lewati aja. Ini teksnya kita lewati. Yang ini juga ini berhubungan dengan teks. Kita lewati aja. Kita loncat ke, sebentar, ini kita lewati aja juga. Kita ke nah ini aja, part C. Kita loncat ke part C, vitamins. Tapi part C ini teksnya panjang banget ini. Yang ini juga kita lewati aja karena panjang banget. Kita loncat ke, sebentar. Nah ini aja, kita loncat ke ini. Activity 5, identifying predicates in past form and versus past participle phrase. Oke, yang ini.
Saya jelaskan dulu. Identifying predicates in past form, mengidentifikasi predikat dalam past form itu maksudnya ya bentuk past tense gitu ya. Nah, predicate kalau past tense itu pakai verb berapa? Past tense itu predikatnya pakai verb berapa? Verb 2 ya. Ya, versus past participle phrase. Kalau past participle phrase pakai verb berapa? Past participle V3 ya, sudah sering kita bahas tuh ini. Kalau present participle itu verb ing, kalau past participle itu V3, itu sudah sering mau kita bahas. Ya, kita baca keterangannya ini. Predicates in past forms yang pakai V2 tadi ya, and past participle phrases yang pakai V3 are often troublesome, seringkali membingungkan because they look alike, karena bentuknya sama. V2 dan V3 itu sering membingungkan karena bentuknya sama. Tapi ya tidak semuanya sih, sebagian besar. Kalau yang bentuknya beda itu tidak membingungkan. Contohnya misalnya ini, ada dalam sebuah kalimat kita lihat ada kata broken misalnya. Nah ini kan jelas V3, karena kan break, broke, broken. Break-nya V1, V2-nya broke, V3-nya broken. Nah kalau broken itu pasti V3, karena kalau V2-nya kan broke. Kalau misalnya dalam sebuah kalimat kita lihat ada kata took, terus ditanya, ini V2 atau V3? Ah, ya jelas V2, karena kan take, took, taken. Nah, took itu kan V2, V3-nya taken. Tapi kalau brought gini, nah ini V2 atau V3? Nah, kan membingungkan ini. Brought itu kan bisa V2, bisa V3, kan? Bring, brought, brought. Nah, brought-nya kan, nah ini mungkin V2, mungkin juga V3. Kalau ditanya, ini V2 atau V3? Nah, kan sulit. Karena bentuknya sama V2 dan V3-nya. Apalagi yang regular verb, yang beraturan. Misalnya study itu V2-nya studied, V3-nya juga studied. Semua yang regular verbs, yang kata kerja yang beraturan itu V2 dan V3-nya sama, cuma ditambah ed saja ya toh. Nah, itu kalau ditanya studied ini V2 atau V3, ya sulit, bentuknya sama. Nah, gitu. Tapi jangan khawatir karena ada rumusnya. Rumusnya gini. Ada rumus untuk membedakan itu V2 atau V3. Caranya gini rumusnya. Kalau ada verb yang membingungkan, yang bentuk V2 dan V3-nya sama tadi, kita lihat apakah dia itu pengertiannya aktif atau pasif. Kalau dia aktif berarti V2. Kalau V2 berarti predicate. Kalau pasif berarti V3. Kalau V3 itu ada dua kemungkinan. Kalau V3 lihat di depannya ada B-nya enggak. Kalau di depannya ada B-nya berarti B plus verb 3 gini. Berarti ini predicate. Tapi kalau cuma V3 tok, tidak ada B di depannya, cuma V3 gini, berarti ini bukan predicate, tapi cuma phrase. Past participle phrase tepatnya. Kalau bukan predicate, cuma phrase, mengartikannya ditambah yang. Ini sudah kita bahas dulu. Kalau ini past participle phrase, bukan predicate, jadi mengartikannya harus ditambah yang. Itu dulu, Kak. Sudah kita bahas. Ya, gini. Sekali lagi, kalau ada verb yang membingungkan, pertama kita lihat pengertiannya aktif atau pasif. Kalau aktif berarti V2, berarti predicate. Kalau pasif berarti V3. Kalau V3, lihat depannya ada B-nya enggak. Kalau ada B-nya, B itu bisa is, MR, bisa was, were gitu ya. B itu kan munculnya bisa macam-macam. Nah, kalau ada B plus V3 berarti predicate. Kalau cuma V3 tok, di depan tidak ada B-nya berarti bukan predicate, tapi cuma phrase. Gitu ya rumusnya. Contoh. Ini ada contoh. Nah, yang ini. Kok ini bukan. Nah, ini ada contoh. Yang contoh yang pertama, the nurse serve the food to the hospital patients at noon. Serve yang di garis bawah itu. Serve ini kita lihat aktif atau pasif. Menyajikan atau disajikan. The nurse serve the food. Pelayan menyajikan atau pelayan disajikan. Menyajikan atau disajikan ini? Serve-nya.
Menyajikan. Menyajikan ya kan perawat. Perawat menyajikan makanan itu bukan disajikan, masuk perawat disajikan, perawat kok disajikan. Ayo kesenangan yang disaji. Enggak ada yang disaji itu apa? Serve-nya menyajikan berarti aktif, berarti ini V2, berarti predicate. Bawahnya the food was served. Kalau ini makanan menyajikan atau disajikan? Contoh yang kedua. Was served. Serve-nya menyajikan atau disajikan? Makanan disajikan ya. Makanan masuk makanan menyajikan ya nggak mungkin. Makanan itu disajikan bisa. Jadi serve di sini disajikan berarti pasif, berarti V3, depannya ada be-nya yaitu was itu, berarti predicate. Berikutnya the food which was served. Serve di sini juga menyajikan atau disajikan kalau ini? Makanan which was served, menyajikan atau disajikan serve-nya? Disajikan. Disajikan ya, kan makanan. Disajikan berarti pasif, berarti V3. Depannya ada be-nya yaitu was, berarti predicate. Ini ada keterangannya sih di sebelah kirinya itu predicate. Kayak gitu ya. Oke, yang keempat, the food served to the hospital patients at noon. Ini serve-nya menyajikan atau disajikan? Contoh yang keempat. Makanan serve disajikan ya, makanan disajikan berarti V3. Tapi depannya tidak ada be-nya, berarti ini bukan predicate, cuma phrase saja. Terus mengartikannya ditambah yang. Makanan yang disajikan kepada pasien rumah sakit pada tengah hari itu, gitu ya. Ini bukan kalimatnya ini belum selesai, masih ada titik-titiknya. Misalnya titik-titiknya saya isi was delicious, kalimatnya menjadi makanan yang disajikan kepada pasien rumah sakit pada tengah hari itu enak. Nah, gitu itu kalimat. Bawahnya masih ada contoh lagi, tapi nggak usah kita bahas. Berikutnya latihan. Nah ini perintahnya, identify whether the following underlined words are predicates or phrases. Yang di garis bawah itu predicate atau phrase, kita disuruh menentukan. Tapi jangan asal, jangan cuma dikira-kira discovered, oh ini predicate, verified, oh ini phrase. Jangan cuma dikira-kira gitu, tapi gunakan rumusnya ya. Discovered itu aktif atau pasif itu dulu. Kalau aktif berarti V2, berarti predicate, dan seterusnya gitu ya. Gunakan rumusnya, jangan cuma dikira-kira. Tapi ini ya waktunya sudah habis. Nanti setelah kelas selesai, ini saya fotonya akan saya share di grup WA kelas. Nah, silakan dikerjakan untuk PR. Terus setelah ini di pertemuan selanjutnya kita bahas yang ini. Nah, setelah ini kita ketemu lagi. Kapan toh? Besok Selasa ya. Oke, setelah ini kita ketemu lagi besok Selasa. Yang ini kita bahas.